Pak Linus, ini dikabarkan ada 11 bahasa daerah di NTT yang terancam punah begitu Pak Linus. Bisa disampaikan ini 11 bahasa daerah ini dari mana saja begitu Pak Linus? Yang pertama, eh, bahasa-bahasa daerah ini kan secara sejarah dan prinsip adalah sebagai sebuah identitas sosial budaya masyarakat Nusantara dan menjadi sebuah pendukung bahasa nasional, bahasa daerah lain, bahasa Indonesia. Ya. Dan saat ini dalam berbagai kajian penelusuran yang dilakukan oleh Balai Bahasa secara nasional maupun tingkat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk konteks Nusa Tenggara Timur ada 11 bahasa yang terancam punah yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, sehingga menjadi sebuah keprihatinan besar kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, tidak ada penutur secara berkesinambungan, maka akan ada kehilangan besar sebuah peradaban di dalam identitas kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Ya. Dan bisa disampaikan Pak Linus 11 bahasa daerah ini sebarannya dari daerah mana saja begitu Pak Linus? Pada prinsipnya itu yang terancam punah ada di Kabupaten Alor, ada 11 bahasa yang terancam punah, bahasa-bahasa yang tersebar di Kepulauan Alor. Ini seperti bahasa Kui, kemudian Kiron, Panea, Alurung, Adang, Tupunafala, Wulman, Pesing, Safila, Lona, Bunafala. Kenapa ini harus kita percakapan pada pagi hari ini? Karena kita tahu bersama di Pulau Alor, ya, Kabupaten Kepulauan, di dalam pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun instansi terkait, di Alor itu kalau langgar lorong, langgar jalan, atau itu masyarakat etnis tertentu sudah memiliki bahasa lain. Itulah keunikan yang susah diungkapkan dari berbagai kajian-kajian selama ini. Jadi beda tempat ini sudah beda juga bahasanya begitu ya, walaupun beda jaraknya tempat, dikit ya. Beda lorong ya? Radius berapa kilo sudah beda bahasa. Ya? Tapi ada aktivitas di aspek lain, aktivitas sosial yang sangat kuat sekali itu ada di masyarakat Alor, Nusa Tenggara Timur. Itu yang membedakan komunitas-komunitas lainnya ada di Nusa Tenggara Timur. Baik. Selain di Alor begitu Pak Linus, di kabupaten-kabupaten lain di NTT ini apakah ada kejadian yang sama begitu, bahasa daerah di daerahnya masing-masing ini juga terancam begitu? Sampai sejauh ini dalam pencermatan dan pemantauan Dinas PDNK dan juga berbagai lembaga penelitian lain, Alor masih kategori yang paling teratas, terancam punah 11 bahasa ini. Baik. Untuk kabupaten kota lain, saya kira penuturnya masih sangat bagus dan masih sangat terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut. Baik. Jadi di Alor sendiri ini bahasa daerahnya ini sudah cukup banyak sekali begitu. Nah, kalau total sendiri di NTT itu berapa bahasa daerah yang ada begitu Pak? Bahasa daerah di dalam Nusa Tenggara Timur dalam pemetaan Dinas PK ada 86 bahasa. Bahasa yang terancam punah itu 11 bahasa yang tersebar di Alor ya. Kepulauan Alor dan seputarnya. Sehingga dari 11 bahasa, 86 bahasa pernah Kompas secara nasional di dalam sebenarnya pernah menaikkan menjadi headline utama kelangkaan dan terancam punah bahasa-bahasa daerah se-Indonesia. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur
maka yang terancam punah itu ada di Kabupaten Alor. Dan kita juga baru-baru juga pernah menerjunkan tim untuk melakukan kajian-kajian di Kepulauan Alor yang saat ini sampai sekarang mungkin menunggu waktu untuk akan kita seminarkan dengan melibatkan berbagai komponen yang ada di Kabupaten Alor dan seputarnya, dicarikan solusinya seperti apa. Ini penyebabnya apa nih Pak? Ini sampai bahasa-bahasa daerah tersebut nih terancam. Pertama, terancamnya sebuah bahasa karena masyarakat penutur. Ini masyarakat penutur dia sangat berkurang sekali karena ketika ini dibiarkan maka dia bisa terancam punah karena faktor penutur, lanjutannya keturunannya itu sudah menyebar kemana-mana dan ini menjadi sebuah keprihatinan yang sangat besar bagi kita yang mengerti substansi dan ada persoalan ini. Baik kelembagaan, perorangan maupun pemerhati kebahasan lain sebagainya. Ini faktor utama. Baik. Kemudian dari di samping itu juga belum ada niatan bersama terlebih pemerintah kabupaten setempat, masyarakat pendidik setempat belum memiliki sebuah komitmen yang sama untuk memupuk dan melestarikan atau mengembang lebih lanjut. Itu ya harus kita menjadi PR besar untuk para pelaku pegiat bahasa dan aspek lain sebagainya. Dari Dinas PDNK sendiri sudah ada upaya-upaya apa nih Pak Yus untuk pertama kita melakukan pemetaan dan kajian dan melakukan revitalisasi kepada bahasa-bahasa yang terancam punah. Dan kita program tiap tahunan selalu melakukan pemetaan itu dengan melibatkan para akademisi dari kampus-kampus ternama di Nusa Tenggara Timur dan pemerhati bahasa lain sebagainya. Sehingga ini telah menjadi sebuah komitmen kami untuk tetap melakukan dan merevitalisasi bahasa-bahasa yang terancam punah di dalam kajian-kajian maupun sorotan-sorotan pemerhati bahasa. Setelah pemetaan sudah dilakukan, langkah apa selanjutnya Pak Linus yang dilakukan? Langkah selanjutnya kami akan seminarkan. Kami akan seminarkan untuk cross-check cocokan ide dan gagasan. Ada moderasi-moderasi tertentu di dalam iklim keilmian sehingga dilahirkan beberapa rekomendasi nanti ya akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten setempat yang memiliki kewenangan terhadap masyarakat pemakainya. Dan ini selain untuk bahasa-bahasa yang terancam punah, bagaimana dengan bahasa-bahasa lain ini untuk menjaga jangan sampai terancam punah juga begitu Pak Linus? Pertama kita mendorong karena di Nusa Tenggara Timur dia agak beda sedikit dengan Pulau Jawa. Dari ujung sama itu memiliki satu bahasa relatif tinggi. Maka untuk konteks Nusa Tenggara Timur dalam kewenangan pemerintah provinsi memang ada buatan lokal, tetapi mematenkan salah satu bahasa menjadi buatan lokal itu masih jadi bahan perkembangan dan kajian lebih lanjut. Kami mendorong dan mengimbau sehingga satuan pendidikan lewat dinas kabupaten kota yang membidangi bidang SD, SMP, Pemprov bidang SEMA, SMK, SLB untuk melihat ini menjadi sebuah PR besar untuk bisa diajarkan kepada sekolah-sekolah yang terdekat di dalam radius kebahasaan tersebut. Itu yang kita dorong, tugas utama dan menjadi PR yang besar untuk hal ini. Baik, terakhir Pak Linus, apa yang bisa dilakukan juga oleh masyarakat di NTT nih untuk tetap menjaga bahasa daerahnya masing-masing agar tetap pertama kita menggunakan bahasa daerah itu bukan berarti menunjukkan ketertinggalan atau keterasingan, tidak gagah, tidak gaul. Bukan seperti itu. Justru bahasa daerah itu mau untuk merekat rasa solidaritas sosial budaya yang menasional dan menasionalkan bahasa Indonesia sebenarnya, sehingga
bagi masyarakat kota besar yang ada di kota Kupang, ND atau lain sebagainya. Pertama, untuk peremajaan dan pemenuhan bahasa daerah, kita memulai dari dalam rumah dengan melakukan komunikasi secara dengan bahasa daerah anak kita yang besar mulai di kota yang jarang pulang kampung atau sejenisnya. Ini yang tugas utama. Yang kedua, sekolah-sekolah tersebut di dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, terlebih profil pelajar Pancasila, maka guru-guru bahasa Indonesia atau kepala sekolah lewat leadership dan manajemen perlu memperkuat profil implementasi profil pelajar Pancasila dalam action pelaksanaannya untuk mereka kaji bahasa-bahasa daerahnya, miliknya, lalu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan mempraktikkan dalam penggunaan sehari-hari yang ada di rumah maupun lingkungan setempat atau pergaulan dalam komunitas mereka. Itu jauh lebih penting sehingga dia bisa lestari dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke, baik. Dan tentunya untuk anak-anak muda juga nih ya, jangan malu untuk berbahasa daerah begitu Pak. Begitu juga anak muda tidak boleh malu. Perlu, apalagi ini bulan bahasa, sudah bulan Oktober, maka festival bahasa daerah yang ada lewat komunitas literasi atau sejenisnya. Mari kita buat festival dalam kategori tertentu sehingga memberi pesan yang positif kepada seluruh pemangku kepentingan. Inilah kita sebelum bahasa Indonesia lahir tumbuh disatukan, maka bahasa ibu adalah bahasa penghubung utama antara satu komunitas maupun komunitas etnis lain. Sebagainya ya bisa memberi sebuah rekomendasi untuk pengembangan bahasa Indonesia ke dalam bahasa persatuan. Oke, baik Pak Linus. Itu ya. Terima kasih waktunya untuk RRI ND pagi ini. Semoga pendengar yang mendengarkan ini bisa kembali mempunyai semangat bersama-sama. Terima kasih Radio Republik Indonesia pada pagi hari ini telah memberikan kepada Dinas PK Provinsi untuk mengedukasi dan menginformasikan soal kepunahan bahasa daerah dan peran pemerintah provinsi di sektor kebahasaan ini, Bung. Ya, baik. Selamat beraktivitas kembali, Pak Linus. Selamat pagi. Selamat berakhir pekan sekali di darat, tetap mengudara dalam leading bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai pemersatu kenegaraan kita. Ya. Terima kasih. Pendengar baru saja bersama kami, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Linus Lusi yang sudah menyampaikan bahwa ada belasan bahasa daerah begitu ya di NTT yang terancam punah, dan ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama untuk terus menjaga bahasa daerah di daerah kita masing-masing ya, agar tetap lestari begitu ya. Tentunya dengan membiasakan diri untuk bercakap-cakap atau menggunakan bahasa daerah ya dari lingkungan terkecil tadi, seperti yang sudah disampaikan di keluarga. Ada keseimbangan ya antara bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia. Jangan malu begitu ya untuk berbahasa daerah, agar kita tetap bisa bersama-sama menjaga dan melestarikan bahasa daerah kita masing-masing.